karena terik sinar matahari. Sebenarnya dalam hati kecil memang, walaupun memang kami sudah menyediakan kursi roda buat ibu, dan ibu juga sudah request mungkin kemungkinan nanti kalau kondisinya nggak terlalu sehat, mungkin nanti sa'inya juga pakai kursi roda. Kemudian tawafnya kan kalau sekarang tawaf tuh nggak harus selalu di area utama kan, ada tawaf yang di lantai yang ada atapnya gitu. Jelas saya hanya mendoakan semoga seluruh umat Islam siapapun itu Allah panggil untuk menjadi tamu Allah, dan bisa melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima insyaallah. Kondisi kesehatan yang kini dialami oleh sang ibunda tentu saja membuat Oki Setiana Dewi harus berpisah sementara, karena ia akan melanjutkan perjalanan untuk wukuf di Arafah. Namun ia menitipkan ibunda tercinta kepada para dokter dan seluruh petugas kesehatan yang betul-betul melayani para jemaah haji yang sakit dengan sepenuh hati. Sesampainya di Arafah, Oki pun kemudian memberikan gambaran terkini kondisi para jemaah haji yang akan melakukan wukuf. Berkeliling ke segala penjuru kamp, Oki pun tetap menguatkan dirinya menyapa semua orang dan menjelaskan satu persatu keadaan yang tampak di sana. Saat ini saya mau melaporkan keadaan jemaah haji yang ada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ini. Sebagian besar sudah berkumpul di Arafah, walaupun mereka sebagian ada yang datang di tanggal 8 Dzulhijjah ya, pada hari Tarwiyah. Banyak yang sudah datang untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di sini, dan ada juga yang baru datang, jemaah di belakang saya, kita baru datang. Dan qadarullah, ibu saya saat ini masih ada di rumah sakit. Dan orang-orang yang sakit pun wajib untuk melakukan wukuf di Arafah. Tapi yang saya bisa bilang ini bagus banget dan harus bersyukur banget seluruh teman-teman yang berada di sini karena ini fasilitasnya bagus. Kita lihat ya. Ini keadaan ketika di dalam tendanya. Jadi kursi-kursi ini atau sofa-sofa ini bisa diluruskan sehingga bisa menjadi kasur. Dan hasilnya juga dingin banget, alhamdulillah. Wow, ini menu sarapan nih. Lihat bentuk makanannya. Sarapannya Bu. Ini menu sarapannya nih. Sarapannya nasi goreng. Apa sih? Saya mau ngasih tahu kalau lagi ihram nggak boleh nutup wajah, jadi nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai cadar. Itu kalau kita lagi dalam keadaan ihram. Tadi saya lihat ada beberapa jemaah yang menutup wajahnya ya. Itu ya teman-teman semua, nanti kita akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana keadaan di sini. Dan semoga teman-teman juga bisa haji di tahun-tahun berikutnya. Allah. Saya mau istirahat dulu. Ini benda saya mau istirahat, nanti jam 8:30 mau sholat duha dan persiapan untuk ibadah sampai nanti maghrib. Ini benda saya. Makasih. Nanti kita lihat, tapi biasanya kalau di tanah suci itu banyak keajaiban sih teman-teman semua. Kadang-kadang ibu tuh tiba-tiba sembuh ketika berada di tanah suci. Namun bukan berarti kita nggak waspada ya, tetap kita waspada dan mengantisipasi. Tiada kuasa yang paling dahsyat selain dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu menjalani perawatan di rumah sakit, ibunda Oki Setiana Dewi pun akhirnya berangsur membaik. Dalam unggahan video di media sosial memperlihatkan momen saat sang ibunda tengah duduk di kursi roda dengan wajah yang ceria. Bersama sejumlah jamaah lainnya, ia pun menyusul ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hal tersebut disambut oleh Oki dengan penuh rasa syukur. Karena selain kondisi kesehatannya membaik, sang ibunda bisa kembali melaksanakan kegiatan ibadah hajinya. Saya kemarin sempat ngelihat sebuah video ya kakek-kakek yang berangkat haji sendiri, itu saya sampai nangis loh. Ada video yang beliau berdarah dan segala macam gitu. Jadi memang kalau bisa teman-teman semua, kalau diizinkan oleh Allah dan ada rezekinya, ibadah haji memang lebih baik dilakukan di waktu muda sebetulnya. Namun kalau di waktu tua, ya itu takdir Allah ya, tapi kalau ada pendamping itu lebih bagus. Kalaupun nggak ada pendamping, nggak ada saudara, untuk seluruh jemaah haji, nasihat buat diri saya sendiri, ibadah haji itu bukan hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas, khususnya untuk para lansia ya. Kita tolong para lansia lah gitu. Nah ibu saya kan juga orang yang sudah tua gitu, bersyukurnya ada saya dan ada suami yang bersama ibu.
Selain Oki Setiana Dewi, tangis duka mengalir dari seorang Natalie Holscher lantaran sang mama angkat baru saja pulang ke pangkuan Sang Pencipta pada Selasa 27 Juni 2023 kemarin. Mendengar kabar duka tersebut, Natalie pun langsung menuju. Sebenarnya nggak ada ya, tiba-tiba sakit perut terus tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, terus kebawa di Abdi Waluyo gitu ya, dan tiba-tiba ya kita di sana dan udah nggak adanya di sana gitu. Ya tiba-tiba sekali sih. Semoga diberi kekuatan ya, dan juga semoga anaknya juga mempunyai pengertian juga nantinya. Setelah dari rumah duka, Natalie Holscher dan keluarga mengantarkan mendiang ke peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman pun berlangsung hikmat dan penuh kesedihan. Natalie mengenakan busana serba putih, tampak begitu bersedih sepanjang prosesi berlangsung. Berusaha untuk tetap tegar, namun air mata jatuh membasahi wajahnya. Sesekali Natalie pun tampak memeluk anggota keluarga lainnya karena tak kuasa menahan duka kesedihan di hatinya. Dia nggak nyangka ya, ternyata udah cepet banget dipanggil sama. Ya semoga dikuatkan adik aku sama papa. Nah ya, makasih ya. Di sebelah pusara sang mama angkat, Natalie pun tampak terdiam. Bersama dengan anggota keluarga lainnya, ia menaburkan bunga dan memberikan ucapan selamat jalan untuk mendiang yang kini telah pergi selama-lamanya. Bagi Natalie, sosok sang mama angkat merupakan salah satu yang sangat berjasa bagi hidupnya. Semasa hidupnya, mereka pun sangat dekat satu sama lainnya. Karena itulah kepergiannya meninggalkan luka yang Oh sangat dekat sih, mereka sangat dekat. Doanya buat almarhumah bagaimana Kak? Ya selamat sampai tujuan aja. Kedekatannya seperti apa sih Kak dengan almarhumah? meninggalkan hebohnya deretan kabar viral di jagat maya hingga kesedihan Oki Setiana Dewi lantaran sang ibunda sakit di tengah perjalanan ibadah haji bersama. Hingga tangis Natalie Holscher kehilangan mama angkat untuk selama-lamanya. Selanjutnya, simak jelang Hari Raya Idul Adha besok. Para selebriti sudah siap dengan sapi kurbannya. Dan yang fantastis, ada deretan artis yang sapi kurbannya tahun ini super jumbo dengan bobot di atas 1 ton. Siapa sajakah mereka? Silat Awards. Silat Award luar biasa. Jangan lupa saksikan Silat Awards. Satu dekade hanya di RCTI.